faktanya mengapa ini menjadi kisruh, Dokter Windu, tanpa uji klinis pun, tanpa ada studi pembanding pun, begitu banyak kesaksian diberikan sehingga orang ramai-ramai percaya pada terapi itu. Sehingga justru orang lebih melihat pada kesaksian atau testimoni pasien dibandingkan dengan anjuran dari organisasi profesi dokter. Nah, itu kekeliruan persepsi dari masyarakat ya, seolah-olah testimoni itu bisa menjadi bahan pembenaran. Itu nggak bisa gitu dalam dunia kedokteran yang menyangkut nyawa manusia. Cuman saya begini, sebagai masyarakat awam bisa paham itu karena orang mau sehat. Ya, betul. Dan kemudian akan cari apapun supaya dirinya sehat, keluarganya sehat, dan kemudian itu dilihat dari banyak testimoni seperti yang tadi Mbak Ratu dapatkan. Hak masyarakat itu memang dia boleh menentukan kepada siapa saya akan dilayani, akan berobat. Ya, kemanapun, sampai ujung dunia pun akan dia cari. Tidak apa-apa. Tetapi pemberi pelayanan itu harus bisa membedakan apakah yang dia dicari oleh masyarakat luas itu sudah memenuhi kaidah itu enggak? Ya. Kalau memang itu belum memenuhi kaidah ilmiah dengan bukti tadi, evidence yang berbasis IBM tadi ya, belum sampai, maka dia tidak boleh menganggap bahwa tindakannya itu adalah tindakan terapi kedokteran. Oke, tapi itu malah jadi sebut malapraktek nggak? Malapraktek. Ini kalau selama dia masih menganggap bahwa itu praktek kedokteran, itu malpraktek. Karena apa yang dilakukan itu di rumah sakit Angkatan Darat. Itu tempat rumah sakit para presiden, tokoh-tokoh besar, rumah sakit sumber acuan, dan DSA itu dilakukan di sana. Kalau itu kemudian dianggap tidak memenuhi standar uji klinis, skandal dong. Iya, makanya gini. Nggak skandal dong, Dokter Windu. Bisa saja disebut seperti itu, tapi yang jelas gini, kalau malpraktik biasanya karena aduan ya, karena pengaduan. Kalau bukan karena pengaduan biasanya tidak masuk ke sana. Karena nanti yang menilai adalah MKDKI nanti, jadi ada itu di luar ID. Nanti baru MKDKI yang menganukan ke ID, ya ke MKIK ya. Tetapi yang penting gini. Nah itu yang menjadi pertanyaan kan. Kalau misalnya itu sudah bertahun-tahun ada dan tidak ada pengaduan pasien yang meninggal, lalu kenapa ini kemudian baru diributkan? Ya karena begini. Sebetulnya kan proses itu sudah panjang ya, sudah panjang melalui berbagai macam proses yang berliku ya. Dan sekali lagi tidak hanya ID loh yang mempersoalkan ya. Jadi Kementerian Kesehatan ya di bawah waktu itu Menteri Profesor Nila Muluk itu sudah membuat sebuah tim kajian. Ya, betul. Ya, tim kajian. Oke, itu secara prosedur lah. Ya betul. Nah itu sudah dinyatakan bahwa oke, kalau memang itu mau dilanjutkan sebagai terapi, tapi dalam kerangka riset. Jadi kalau dalam kerangka riset ya, dan itu harus ada pembanding gitu ya. Tentu yang pertama, kalau kerangka riset partisipan tidak boleh ditarik bayaran. Ya, dan lain-lain ya, macam-macam lah ya. Dan ada grup pembanding. Tapi masalahnya itu kan tidak dilakukan. Baik, ya. Dan itu sudah. Dan itu tapi kan gini, itu kan nggak dilakukan sembunyi-sembunyi. Itu tidak dilakukan dalam pelang yang tidak terbuka. Ini dilakukan secara terbuka di RSPAD. Apa tanggapan Anda, Profesor Zainal Mutakin? Jadi itu jelas melanggar ketentuan undang-undang. Oke, selain kelanggar undang-undang kedokteran, bahwa seorang dokter hanya boleh memberikan pengobatan yang sudah terbukti berdasarkan evidence based medicine. Ya itu satu pelanggaran sebenarnya. Tetapi kita tahu siapa yang berani menganggap atau mengatakan bahwa RSPAD melanggar. Kekuasaan itu. Satu hal lagi untuk Mbak Rosi untuk pengetahuan, bahwa pernah terjadi riset vaksin Nusantara di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang tanpa diketahui oleh Komisi Etik Rumah Sakit Dr. Karyadi. Tetapi itu bahkan disetujui oleh Komisi Etik RSPAD. Tetapi RS Karyadi tempat risetnya itu melanggar Deklarasi Helsinki karena tidak bisa dijamin perlindungan kepada human subject, kepada relawannya. Ya, sudah dapat. Kalau yang ACC itu Komisi Etik RSPAD, tapi percobaannya dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Jadi Anda ingin katakan nggak ada yang berani sama RSPAD ya? Betul. Baik.